Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para habaib, para asatidzah, para tokoh masyarakat, pengurus Masjid Jami Al-Kurama yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, takdir dan rahmat Allah menggiring kita semua, menuntun kita semua untuk dapat bertemu bermuajahah di tempat yang baik dan di waktu yang baik. Waktu pagi hari ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, waktu yang berkah di tempat yang penuh barokah di masjid. Kita kembali mengkaji kitab hikam. Tentu bapak-bapak sekalian, mengaji tasawuf itu secara umum tujuannya adalah untuk as-sofa, kebersihan hati. Maka pagi hari ini pengajian kita sampai pada nasihat Sufi Agung Imam Ibnu Athaillah, di mana beliau bertutur, mana'aka antadda'iya ma laysa laka mimma lil mahlukina afayubihu laka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamina. Mana'aka, Allah itu mana'aka melarang kamu, mencegah kamu, antadda'iya untuk mengaku-ngaku, bahasa sekarang itu mengklaim, ma segala sesuatu laisalaka yang bukan milikmu, lil mahlukina dari yang dimiliki oleh orang lain. Bapak misalnya di masjid ini keluar ngelihat mobil bagus, mobilnya orang lain, maka haram hukumnya buat bapak untuk mengakui kalau itu mobil bapak, karena itu mobil miliknya orang lain. Saya tadi masuk ke masjid ini, ngelihat rumah bagus ada 3 kalau tidak salah. Kemudian karena yang bagus itu 3, boleh tidak saya klaim ini rumah saya? Tentu yang punya rumah akan apa itu? Marah. Kenapa yang punya rumah marah? Karena saya mengaku-ngaku kalau rumah dia milik saya. Kata Imam Ibnu Athaillah tamsilnya, kalau saya tidak boleh mengakui apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, afayubihu, logikanya, apakah kemudian Allah membolehkan laka buatmu antadda'iya untuk mengklaim, mengakui wasfahu, sifat yang dimiliki oleh Allah. Misalnya di Tanjung Priuk ini ada orang kaya, tapi kayanya orang Tanjung Priuk itu bukan kayanya Allah. Sehatnya orang Tanjung Priuk, sakitnya orang Tanjung Priuk, miskin kaya senang bahagia, itu sebetulnya ada dalam kuasa Allah. Misalnya kita baca ayat Al-Quran, tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u
wa tudhillu man tasha. Ada pejabat misalnya, kata orang sekarang petantang petenteng. Apa petantang petenteng itu? Belagu, sombong, karena merasa apa? Aziz, mulia. Itu kata Imam Ibnu Athaillah nggak boleh. Kenapa? Karena kemuliaan yang hakiki itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang merasa hebat karena mungkin alim, rajin ibadah misalnya, kemudian jadi kiai, sombong, tidak boleh. Kenapa? Karena yang maha sempurna itu cuma siapa itu? Allah. Maka di sini bapak-bapak, sebelum memahami hikmah ini hikmah mungkin nomornya kira-kira 100 lebih ini sudah, 120-an. Itu harus diingat hikmah sebelumnya. Hikmah sebelumnya, Imam Ibnu Athaillah tuh ngomong begini. Kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Ini kalau diartikan kayak orang ngaji kitab di pesantren, ini artinya begini, Pak. Kun, jadilah kamu bi awsafi rububiyatihi sebagai orang yang melihat sifat-sifat Allah, muta'alliqan, kamu menjadi bergantung dengan sifat Allah. Ini kalau bahasa gampangnya, gantungkanlah dirimu kepada sifat-sifat Allah, wa bi awsafi ubudiyatika, dan dengan sifat-sifatmu sebagai hamba, mutahaqqiqan, wujudkan. Ini ada dua nih. Yang pertama kata Ibnu Athaillah, kamu itu harus bergantung dengan sifat Allah. Kalau kamu biasa menggantungkan dirimu dengan sifat Allah, maka kamu bisa mewujudkan sifatmu yang hakiki sebagai hamba. Nanti baru kemudian yang saya baca tadi. Kalau kamu sudah biasa menggantungkan dirimu kepada Allah, maka nanti kamu akan mewujudkan dirimu sebagai hamba yang sejati. Kalau sudah tahu diri, saya ini hamba, maka saya tidak akan mengklaim. Maka saya tidak akan mengaku-ngaku. Maka saya tidak akan berkata, saya ini orang kaya. Bukan, yang kaya itu Allah. Jadi bapak-bapak ini kalau sudah ngaji kayak begini, itu kalau nanti keluar dari masjid, lihat cewek cantik. Nah, ini lewat cewek cantik ini, pulang dari masjid ini, dapat rezeki ini. Ya, bisa rezeki sebentar, Pak. Ya, kalau kelihatan itu rezeki. Kalau diliatin dosa, ya. Bapak keluar itu nyari-nyari sendal misalnya. Sendal saya yang mana? Nengok kanan, perawan cakep. Oh, enggak di situ. Astagfirullah, cakep. Ya, nengok kiri, janda muda, cantiknya luar biasa. Ketika bapak nengok, astagfirullah, dosa. Nengok kiri, subhanallah misalnya. Nah, bapak-bapak, ketika bapak melihat yang cantik, itu tidak kemudian orang cantiknya itu boleh apa itu? Sombong. Oh, saya cantik. Enggak. Dia harus ingat, yang membuat dia cantik itu Allah. Kalau bapak lihat Kiai Sofyan Siddiq ini orang alim, maka tidak boleh beliau mengklaim dirinya. Saya ini alim. Yang buat saya alim itu siapa? Allah. Makanya orang itu kalau hatinya bersih, dia akan melihat Allah. Makanya Imam Junaid al-Baghdadi itu biangnya tasawuf sunni. Makanya kalau orang itu ikut ahlu sunnah wal jamaahnya NU, itu dikatakan bahwa saya dalam ibadah, ini kan ada aspek akidah, ada aspek syariah, dan juga ada aspek tarekat yang menghantarkan kita sampai pada ilmu namanya hakikat atau ma'rifah. Maka pada aspek akidahnya, ikut Imam Abul Hasan al-Ash'ari secara umum, atau Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian secara fikih, ikut madhab yang 4. Mungkin ikut madhabnya Imam Abu Hanifah,
ikut Imam Malik, ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Ahmad. Nah, ini yang begini-begini ini itu buat Kiai Wirta itu. Kalau buat saya orang awam yang nggak ngaji, itu bukan ikut Imam Syafi'i, ikut gurunya di Pelumpang gitu loh. Jadi orang awam itu bukan ikut Quran hadis, Pak. Kalau ikut Quran hadis bisa salah. Ya, Bapak misalnya sakit, kalau penyakitnya mau sembuh, tanya sama dokter. Jangan beli buku ilmu kesehatan. Begitu beli buku ilmu kesehatan, oh orang sakit jantung itu harus dioperasi jantungnya. Bapak kemudian belajar cara mengoperasi jantung. Operasi sendiri insya Allah pulang, Pak. Tapi nggak pulang ke rumah, pulang ke rahmatullah, mati. Kenapa? Karena Bapak tidak punya kemampuan untuk itu. Makanya ikut salah satu imam yang 4. Tapi kalau orang awam ikut gurunya. Nah, di Indonesia kebetulan kayak beliau ini Ustaz Maironi adalah bermadhab Syafi'i. Nanti kemudian secara tasawuf, ya kan saya itu misalnya disuruh sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyak zikir. Tahu saya ayatnya, banyak zikir. Pertanyaannya, zikirnya itu gimana? Nah, ini ada yang ikut tarekat. Tarekat itu adalah metode, cara, tidak lebih dari itu. Jadi kalau ada orang bilang tarekat itu bid'ah, itu kurang piknik gitu loh ya. Karena itu cuma sekedar cara. Misalnya, ini Masjid Al-Quroma punya tradisi, misalnya kalau Sabtu pagi, misal saja, jamaah itu diajak zikir ya latif, ya latif, ya latif 1000 kali. Maka nanti setelah 1000 kali ini, itu sebetulnya menjadi tarekat itu. Tarekat apa? Tarekat Quroma. Masalahnya yang mimpin itu nanti siapa? Bikin tarekat Faiziyah, imamnya Muhammad Faiz saya, nggak laku. Kata orang Tonjong Prek, siapa lo? Kencing masih berdiri, ya. Kemarin masih pakai pempes. Nah, kita ambil orang yang apa itu? Yang soleh, yang alim, ikut cara zikir dia, namanya tarekat. Nah, di antara ahli tarekat itu sufi besar, itu Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau itu ditanya, guru, tasawuf itu apa? Ini kan jawabannya banyak itu. Tapi Imam Junaid Al-Baghdadi itu kasih jawaban itu menarik. Kata beliau, tasawuf itu adalah mengeluarkan dirimu dan menghidupkan Allah di dalamnya. Kita ini kalau hatinya bersih, itu kita mengeluarkan diri kita. Yang kita hidupkan itu apa itu? Allah. Kalau sudah menghidupkan Allah, itu hidup akan terasa indah. Jadi kalau ada orang ngaji tasawuf, tapi kerjaannya tiap hari ngeluh aja, marah aja, protes aja, itu bukan sufi. Ya, itu bukan sufi. Sufi itu apa yang terjadi di depan matanya dan di alam semesta, dia akan mengatakan alhamdulillah. Kalau kita enggak, dapat duit, alhamdulillah dapat rezeki. Tapi bangun subuh tadi enggak merasa rezeki. Sakit itu enggak merasa rezeki. Padahal sakit itu boleh jadi rezeki. Sudah lama enggak baca Quran. Begitu sakit, baca Quran. Sudah lama enggak ngafalin Quran. Datang makhluk Allah yang namanya corona. Terawih ditutup, maka suaminya disuruh jadi imam. Suaminya gemetar ini. Masya Allah. Ya, sudah hafalannya kulhu. Ya, ini rokaatnya 20. Saya baca apa? Ya, maka ketiga itu banyak orang itu yang laku itu guru-guru Quran itu. Ya, Ustadz bisa nggak tahsin qiraat online? Ya, tahsin qiraat apa ini? Online. Itu repot juga itu idghamnya. Kenapa? Nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Sinyalnya terganggu, Ustaz. Ya kan? Nah, ini bapak-bapak. Ketika kayak gitu ada hikmahnya. Oh iya ya. Nah, ini namanya tasawuf.
Ketika orang nggak bisa sholat tarawih di masjid, kalau orang sufi itu nggak marah-marah, Pak. Karena dia tahu di balik ini pasti ada hikmah yang ingin Allah sampaikan. Itu artinya saat dia melihat sepahit apapun hidup, yang dia hidupkan itu Allah. Yang ngasih corona itu Allah. Kalau Allah mau, nggak usah masker, nggak usah vaksin, nggak usah physical distancing. Allah bikin kayak Jibril, corona hilang, kun fayakun, sehat semua, Pak. Tapi biar Bapak berikhtiar kayak apapun, kalau kata Allah hancur loh, biar dipegangin Pak, nyungsep itu orang. Kenapa? Karena Allah yang maha segala-galanya. Maka dalam hidup itu, kata Imam Ibnu Athaillah, orang itu harus menggantungkan dirinya kepada Allah. Orang yang biasa bergantung kepada Allah, maka dia bisa mewujudkan penghambaannya kepada Allah. Kalau orang sudah mewujudkan penghambaannya kepada Allah, maka dia akan selalu bergantung kepada Allah. Indah hidup ini, Pak. Indah hidup ini. Nggak ada orang sombong. Maka orang itu, bapak-bapak, ya bapak-bapak, kalau misalnya saya nanti jadi presiden, itu nggak boleh sombong. Bukan, kenapa jadi presiden? Wah, karena kejujuran saya. Wah, karena saya ini presiden yang orang yang memikirkan rakyat. Hati-hati. Iya kan? Pada hakikatnya, yang menjadikan kamu itu presiden, ya Allah. Lihat nih, Pak. Makanya kata orang tasawuf, manusia itu bukan fa'il. Manusia itu munfa'il. Kalau kita ini seringnya merasa fa'il. Karena fa'il, Ustaz, marfu terus. Apa marfu itu apa? Tinggi. Ya, karena kita merasa fa'il. Oh, kenapa bisa begini? Saya kuat. Ya, yang bikin kamu kuat tuh siapa? Kekuatanmu tuh bener nggak punya kamu? Ini nggak ada anak kecil kan? Nggak ada anak kecil, anak dewasa semua ya. Ini agak porno dikit, Pak, ya kan? Tapi porno yang ilmiah kalau saya, ya kan? Imam Az-Zamakhsyari itu Rasul Mu'tazilah. Itu pemimpinnya orang Mu'tazilah yang tidak percaya dengan qada wal qadar. Bukan karena menentang rukun iman. Beda. Kalau orang sekarang tuh ngurang-ngurangin rukun iman itu karena kurang ngaji. Gitu loh. Kalau Zamakhsyari ini, dia bilang, loh, kalau semua pekerjaan yang kita kerjakan itu ada pada kuasa Allah. Kan nggak adil. Kalau nanti ada surga dan neraka. Logika Imam Zamakhsyari. Orang yang sholat itu seizin Allah. Karena seizin Allah, ya kan? Maka kemudian diwujudkan sholatnya masuk surga. Lah orang yang mencuri itu seizin siapa? Masa seizin RT? Enggak juga. Seizin apa itu? Allah. Ya kan? Apa yang masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Kan begitu. Kata beliau, loh, kalau begitu nggak adilnya. Di mana keadilannya? Yang sholat masuk surga, yang mencuri masuk neraka. Padahal semuanya ada dalam kuasa siapa itu? Allah. Maka nggak ada qada wal qadar. Semua itu diciptakan oleh manusia. Dapat jodoh, Pak. Istrinya cantik sekali. Ya, cantik sekali. Ini agak porno sedikit. Ya. Maka bergaullah suami istri, Pak. Ya, bergaul suami istri ini. Kata istrinya, gimana bang? Enak nggak nikah? Wah, enak banget. Ya kan? Ayo ulang lagi. Ini bersetubuh. Ya, sudah ronde pertama, sudah ronde kedua, istrinya minta ronde kelima. Ya. Ini nggak usah diinget-inget Ustaz, ya kan? Ini yang mau direkam yang ini. Ya ibaratnya nih Pak, mohon maaf ya. Ronde pertama selesai, kedua selesai, istrinya minta ronde keberapa ini? Ketiga. Kata Imam Zamakhsyari, nggak bisa. Kenapa? Capek. Loh, kata engkau waktu berfatwa di masjid yang menciptakan af'alul ibad itu, bahwa pekerjaan orang itu kan ada pada kuasa dirinya. Kalau memang kekuasaan itu ada dalam tanganmu, kan mestinya harus kuat sekarang, Pak. Kenapa? Kan dia mau, siap. Tapi berapa banyak di antara kita yang niat sholat tahajud sudah sebulan, ya, ntar malam gue sholat,
Kuat nggak? Kuat, ya kan? Minum jamu, minum kopi, ya supaya kuat nanti tahajud. Jam 11 malam pingsan, Pak. Ya kan? Tidurnya pulas banget. Bangun-bangun, as-sholatu khairun minan naum. Apa kata bininya? Bang, katanya mau tahajud. Iya, tapi takdir, bawa takdir nih ya. Takdirnya belum diizinkan sama Allah. Ini orang separuh bego, separuh pinter, Pak. Nah, ini ya saya tidak mau menerangkan tentang kodok kodar. Nanti kapan-kapan ada hikamnya. Tetapi di situ menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya tidak punya kuasa apapun, Pak. Hari ini misalnya, saya punya kuasa untuk tidak tidur. Untuk tidak tidur. Ya Allah, saya ini mau ngaji, saya kuat, saya kuat, saya kuat. Tapi ada terbatas kan. Begitu ngantuk, dia nggak bisa tolak itu ngantuknya itu. Ada orang yang capeknya luar biasa. Tapi malah susah tidur, Pak. Saya itu Kiai Sofyan punya kebiasaan buruk gitu. Kalau sudah sering nggak tidur, dari subuh nggak tidur nih, sampai jam 1 malam, itu nggak keciranjang sama sekali. Itu malah susah tidur saya. Padahal capek luar biasa, tapi nggak bisa tidur. Berarti tidur dan tidak tidur itu tidak dalam kuasa kita. Kalau itu dalam kuasa kita, kan tinggal pencet tombol. Tidur, pulas dia. Ya kan? Bangun. Tapi nggak dalam kuasa kita. Ya, saya pernah diundang orang. Datangnya ke tempat itu jauhnya luar biasa, Pak. Di pedalaman Sumatera. Datang itu udah jam 1 malam. Ngajinya besok jam 7 pagi. Kata yang ngundang, ini ada kamar bagus. Kamarnya bagus, Pak. Ada AC-nya kayak masjid ini, tidurnya spring bed. Itu saya nggak bisa tidur, Pak. Saya bilang, ini jam 1, kok saya nggak bisa tidur ya? Nggak bisa tidur, Pak. Tapi semalam, saya habis ngaji itu dari Sunter semalam, di samping stadion yang baru itu. Saya pulang, Pak. Di emperan trotoar itu, ada orang tidur pulas itu. Bajai lewat, truk ngerem, ya kan? Dia nggak pakai atap, ya luar biasa, Pak. Jalan Marta Dinata Lodan itu kan truknya gede-gede, Pak. Itu lewat aja, berisiknya luar biasa. Saya perhatikan orang itu, Masya Allah, pulas bener, ya kan? Saya yang tidur di hotel, di kamar yang bagus, nggak bisa tidur. Ini tidur cuman pakai koran di pinggir jalan, berisiknya luar biasa, tidur. Berarti tidur dan tidak tidur itu sebetulnya bukan pada kuasa saya. Makanya kalau orang melihat hakikat dunia, itu peribahasa rusak semua, Pak. Bersih pangkal sehat. Sehat pangkal kaya. Itu di mana? Di papan tulis. Tapi hidup nggak begitu. Bersih pangkal sehat. Ya, anak saya bersih, Pak. Kalau mau makan itu saya suruh cuci tangan, pakai sabun, antiseptik, antis, bersih banget itu. Ternyata kena diare. Begitu kena diare, saya tanya sama dokter, dok ini kenapa? Ya ini kena bakteri, Pak. Wah, dokter menghina ini. Memang rumah saya di tempat sampah. Saya bilang kan, kenapa? Anak saya bersih. Tapi faktanya dia kena diare. Sebaliknya, Pak. Ada orang yang hidupnya itu bukan nggak memenuhi. Ya, bukan tidak sesuai dengan standar kesehatan. Hidupnya tidak sehat. Saya pernah itu ngaji malam-malam itu, ya. Panitianya itu terlalu baik, Pak. Ya, pengajian bubar 1:30 malam. Saya dikasih berkat nasi kebuli 2 nampan. Ini cerita Kiai Sofyan, bukan minta, ya kan cerita, ya. Udah 1:30 malam, 1:30 malam. Pulang itu bawa nasi kebuli. Saya mikir ini nasi mau diapain? Mau saya makan, saya sudah makan, iya kan? Mau saya simpan besok pagi jadi rengginang, ya kan? Kenapa? Lah ini nasi itu dari malam nih. Maka saya berhenti di tepi jalan itu. Ada petugas kebersihan yang bajunya oren-oren itu. Lagi ngobok-ngobok sampah itu. Saya panggil, Bang, sini. Ada apa Pak Haji? Saya pakai peci itu. Ada apa Pak Haji? Mau makanan enggak? Ya mau Pak Haji. Malam-malam aja saya ngodok-ngodok sampah mau. Apalagi dikasih makanan. Saya keluarin Pak nasi kebuli. Pakai kambing lagi. Itu orang kaget banget. Nanya dia, ini bener Pak Haji buat saya? Iya, senampan-nampannya. Saya bilang, ambil. Girang Pak.
Nampannya ditaruh di trotoar jalanan tuh. Temennya dipanggil semua. Woi, pesta. Datang semuanya, Pak. Itu nggak ada yang cuci tangan, Pak. Nggak ada. Nggak pakai tisu basah. Tisunya apa? Bajunya. Nggak pakai air. Begitu. Ngodok-ngodok sampah nih, di truk ini mau diangkat-angkat sama keranjang-keranjang itu. Dia gini doang, Pak. Itu pun bajunya saya rasa sudah 3 bulan nggak dicuci itu. Begini gitu. Ya, makan, Pak. Saya subhanallah. Ini orang gimana ini? Tangannya habis kena sampah, makan, Pak. Ya udah, saya biarin seneng, saya pulang. 3 hari selanjutnya, saya lewat jalanan itu lagi. Tapi nggak dikasih berkat sama masjidnya. Pulang saya. Begitu pulang, lihat orang-orang itu lagi. Saya panggil, Bang, weh Pak Haji. Nah itu Pak, orang kalau biasa berbuat baik diingat orang Pak. Diingat orang, tapi berbuat jahat juga diingat orang. Gua kemarin sholat sama dia hilang handphone gua kan begitu. Itu bahaya. Dia ingat sama saya, weh Pak Haji ada apa? Mau ngasih makanan, saya dalam hati enak aja enggak. Saya cuma mau ngelihat lu masih hidup apa enggak gitu. Kenapa? Ya tangannya kotor Pak. Tangannya kotor, tapi sehat. Berarti sehat dan sakit itu pada hakikatnya itu bukan sesuai dengan cara kita, tapi itu ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, kun bi awsafi rububiyatihi, kamu harus selalu bergantung kepada Allah. Ya, sifat Allah itu banyak. Sifat Allah itu banyak. Bapak baca Asmaul Husna itu udah 99 kalau hafal. Ya kan? Kalau enggak hafal ya sifat 20. Ya disingkat lagi ya Rahman ya Rahim lah ya. Itu sifat Allah itu banyak. Tapi kata Imam Ghazali, substansi dari semua sifat Allah itu kembali kepada beberapa sifat utama. Yang pertama kaya. Yang kedua mulia. Yang ketiga kuasa, yang keempat kuat. Ini sifat Allah. Allah itu ya mau Bapak katakan Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salam sampai habis, itu intinya kaya. Yang kedua, tadi apa namanya? Jangan sampai lupa Bapak-bapak nih, kaya. Setelah kaya, mulia. Setelah mulia, kuasa. Setelah kuasa, kuat. Jadi kalau Bapak ngelihat apa-apa, kaya. Enggak. Yang maha kaya itu Allah. Yang maha kaya itu Allah. Kita ini kaya zahirnya Pak. Ada orang kaya banget. Tapi hatinya enggak kaya. Uangnya di rumah jutaan, miliaran. Kalau masukin kotak masjid itu 10.000 Pak. Itu kalau saya jadi malaikatnya saya tabok Pak. Ya kan? Kenapa? Enggak ada sopan-sopannya itu. Ya, berapa banyak orang itu? Kaya Pak. Tapi hatinya itu miskin. Berapa banyak orang itu miskin, tapi hatinya kaya. Kaya itu, kata ulama, itu bukan biqadri ma tajma. Bukan sebanyak apa yang kamu miliki, itu belum tentu kaya. Tapi yang kaya itu adalah seberapa berani kamu membagi apa yang Allah berikan kepadamu, itu kaya. Makanya Rasulullah itu dianggap orang kaya. Padahal enggak kaya. Kenapa? Kalau ngasih orang, itu pengemisnya kaget. Kaget karena banyak. Ya kan? Kalau kita kaget pengemisnya. Ya Allah, mobilnya mobil Jerman. Ya kan? Mobilnya mobil Jerman. Minyak wanginya merek ketinggalan. Tahu ketinggalan? Orangnya sudah enggak ada, wanginya masih ada. Itu kan minyak wangi mahal. Ngasih gua 2.000, lihat. Itu kaya. Tapi pada hakikatnya apa itu? Miskin. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak kasih? Ya, gua kan nabung. Buat ini, buat anak keturunannya. Berarti miskin itu, Pak. Karena masih takut apa ini? Dulu itu, ini cerita, Pak. Tapi nggak ada orang yang bisa niru. Imam Al-Haris Al-Muhasibi itu dalam banyak riwayat, itu kalau nguji orang itu, nguji muridnya itu minta duit. Minta duit. Ya, nih Pak, Bapak hati-hati nih. Nanti kalau Bapak rajin sedekah tapi hidupnya nggak berubah, ya itu karena salah niat. Ini Al-Haris Muhasibi itu minta duit sama muridnya. Kan dia gurunya. Kalau murid itu diambil duitnya sama guru, itu senang. Murid dulu. Ya,
Murid sekarang, wah ngeluh Pak, ya sumbangan lagi. Pasti nggak jauh pesantren ini minta duitnya. Kalau nggak, kan begitu tuh. Kalau murid dulu itu diambil duitnya sama guru itu seneng, nanti barokah guru. Tapi Al-Haris Al-Muhasibi itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Dia datang sama muridnya, murid, saya ini butuh uang. Berapa guru? 1 juta. Oh siap guru. Dikeluarin Pak 1 juta. Diterima. Setelah diterima ditanya ulang sama Al-Haris Muhasibi. Kamu kan ngasih saya 1 juta. Kalau nanti gara-gara kamu ngasih saya 1 juta, Allah bukakan rezekimu menjadi 10 juta, kamu seneng nggak? Iya seneng. Oh saya butuh uang, itu dibalikin sama Haris. Ayo dah. Kalau gitu 1 jutanya saya kasih lagi sama kamu. Kenapa? Karena kamu masih senang dan butuh dengan uang. Sementara saya sudah tidak butuh sama uang. Berarti kamu lebih berhak untuk menerima sedekah daripada saya. Lihat nih. Lihat Pak. Ini kalau ngaji kayak gini bubar kayaknya kita ini. Bubar kayaknya. Tapi ngaji kayak gini penting Pak. Jadi rem. Bapak jangan, apa bisa kayak gitu? Jangankan Bapak. Saya aja masih doyan sama duit gitu loh. Tapi ngaji kayak gini tuh penting Pak. Bapak jangan, nggak kata Imam atau Ibnu Athaillah juga. Bapak jangan kemudian meninggalkan sholat karena merasa tidak bisa khusyuk. Jangan Bapak meninggalkan zikir karena tidak pernah merasa wusul. Karena sholatnya Bapak yang tidak khusyuk, sholatnya Bapak yang ingat dunia, itu jauh lebih baik daripada orang yang ingat dunia terus dan tidak sholat. Gitu. Ya? Jadi logika tasawuf itu begitu. Dia sholat Pak Ustadz. Tapi masih suka apa ini? Nyolong sendal. Bagus, ya kan? Dia sholat yang dicolong masih sendal. Coba enggak sholat, motor orang dibawa. Kan gitu kan? Nah, itu namanya apa itu? Namanya aspek cara pandang ini. Maka di sini bapak-bapak sekalian, Ausof rububiyah itu diingat-ingat. Al-Ghani, yang maha kaya itu siapa? Allah. Yang ngasih tanpa batas itu siapa? Allah. Yang maha kaya. Orang kalau nggak kaya Pak, ngasih apa-apa mikir loh. Buktinya kita kalau mau sedekah ke masjid, kantongnya dilihat nggak Pak? Dilihat. Atau memang itu yang udah diniati dari rumahnya. Ya kalau mau ke masjid itu ada orang nih, Ustadz Merah tuh, itu kayaknya perlu juga itu mulutnya dicabein. Ya. Anaknya bilang, mau Jumatan ya? Iya nak. Jangan lupa ya bawa recehan. Itu di kampung saya ada yang kayak gitu. Di sini ada enggak yang kayak gitu ya? Jangan lupa ya bawa recehan. Ya kalau orang bener kan nggak gitu, ya kan? Bu mau kemana? Mau ngaji ke Masjid Al-Qurama? Jangan lupa ya pakai gelang. Ya. Terus gimana bang? Jangan bawa pulang, ya kan? Sekali-kali gelangnya masukin ke kotak masjid. Ini kalau gelang yang di kotak masjid Pak, masya Allah, ya kan? Itu pengurus masjid. Saya rasa awet muda Pak. Begitu buka gelang emas, begitu buka gelang emas. Ya sekarang pengurus masjid gimana nggak stres Pak. Begitu dibuka ada orang pakai badik Pak. Ya kan? Uang 1.000 itu ya kan pakai badik. Ya Allah gua mau dibunuh lagi. Ya, yang pakai peci itu malah jarang ke masjid 100.000 itu. Ya, ini bapak-bapak yang maha al-ghani itu siapa? Allah. Ini penting untuk ingat ini. Saya enggak ghani. Kenapa? Saya kalau mau di kantong saya nih ada merah-merah, itu nggak langsung keluar. Ini merahnya berapa nih? 100.000 apa 10.000? Berapa banyak orang yang masukkan duit 100.000 ada 10.000 di kantongnya, habis Jumatan itu curhat sama bininya. Ya Allah, gue nyesel banget. Kenapa bang? Yang gue masukin 100.000, ini 10.000. Itu kan orang begonya kebangetan, Pak. Ya kan? Tapi berapa banyak dari kita yang seperti itu? Itu menunjukkan walaupun kita kaya, pada hakikatnya miskin. Tapi Allah ngasih itu nggak ada mikir. Orang kafir tetap makan nasi kan Pak? Hujan nih, Allah kirim mendung, Jakarta panas banget. Allah pesen tuh mendung, lu hujanin Masjid Al-Qurama aja. Kenapa? Dia lagi ngaji hikam tuh, biar adem. Yang sono jangan, kan mau mabok, enggak. Nggak ada. Kalau orang kaya itu mikir, tapi kalau orang kaya itu biasanya nggak mikir. Nah, itu rahasianya Bu. Kalau orang kaya itu belanja cepat, Pak. Semuanya diambil-ambil. Kenapa? Nanti nggak suka gampang kasih orang.
Kita kalau belanja lama bener. Karena belanjanya cuma satu itu aja. Mau beli baju. Mikir dia. Ini baju pas nggak ya buat kondangan? Pas sih. Tapi nggak pas kalau buat pengajian. Dia maunya beli baju yang apa ini? Yang pas segala-galanya. Kondangan bisa, ngaji bisa, umroh bisa. Susah modelnya. Kan begitu tak? Kenapa? Lama. Bapak-bapak kalau nggak uangnya pas-pasan. Itu di tukang buah berantem-berantem gitu. Ya kan? Beli cuman sekilo, rewelnya kata tukang jeruk, lama bener dia. Nanya, ini manis gak? Milihnya tuh teliti banget. Kenapa? Belinya sekilo. Orang kaya beli satu kontainer, nggak ada nyicipin. Kalau nyicipin sakit perut, ya satu kontainer dicicipin. Betul nggak? Kaya, Allah yang maha kaya. Ada kesadaran itu. Saya kaya itu miskin sebetulnya. Nah, karena sifat Allah itu al-ghani. Berarti saya itu al-fakir. Kalau kita merasa mulia, yang hakikat mulia itu sebetulnya siapa itu? Allah. Karena kita mulia itu boleh jadi bukan karena mulianya kita, tapi karena aib kita ditutup sama Allah. Seandainya aib kita dibuka sama Allah, mungkin sudah tidak ada orang yang mau ketemu dengan kita. Kenapa? Diri kita penuh aib, jadi mulia itu boleh jadi kepalsuan dan tipuan belaka. Ini ada cerita lagi nih. Ya, nanti bapak-bapak kalau mau tahu ikut Kiai Sofyan, mudah-mudahan coronanya selesai, umroh ke Turki. Di Turki itu ada sufi agung. Namanya Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Punya guru, Pak. Gurunya itu namanya Shams At-Tabrizi. Ini dua pasangan, ini ilmunya jangan ditiru, Pak. Cukup didengar, ya kan? Shams At-Tabrizi itu kalau ngajarin Rumi itu untuk bersih hatinya kepada Allah, itu ngajinya ekstrim banget. Satu ketiga, Imam Jalaluddin Ar-Rumi itu sudah jadi imam, sudah jadi kiai besar. Gurunya datang. Saya mau ke rumahmu. Ada apa? Guru, saya mau makan di rumahmu. Senang betul. Namanya tadi itu murid zaman dulu, ya. Gurunya datang, senang betul, Pak. Nyiapkan semuanya disiapkan sama Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Datang Tabrizi. Begitu datang dia, Masya Allah, ini makanan luar biasa ini. Tapi kok nggak ada khomernya ya? Nggak ada khomernya ya. Jalaluddin Ar-Rumi itu kaget. Loh, guru suka mabok? Iya, lu baru tahu. Nih, kalau ngaji hatam Pak ya. Kalau ngaji hatam. Penyakit kita, ngelihat yang kayak gitu langsung dituduh gurunya. Oh, ulama su. Oh, kiai nggak bener. Belum hatam ngajinya, tunggu sabar jadi orang. Dengarkan dulu guru sampai selesai. Mungkin kebenaran yang dikatakan guru itu butuh 1 tahun. Sekarang belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya, kayak Nabi Khidir ketemu dengan Nabi siapa itu? Musa. Kan ekstrim banget itu murid guru, Pak. Nabi Musa diajak naik kapal di Ancol. Begitu ke tengah laut, kapalnya diapain itu? Dilobangin. Kata Nabi Musa, guru apaan ini, mati kita tenggelam. Nah, kata Khidir, lu protes mulu sih jadi gua. Lu santri Protestan ini, nggak bisa. Santri itu harus sami'na wa ata'na. Yakin dengan pilihan gurunya, maka ilmunya nanti datang barokahnya. Kata Nabi Musa, oh iya guru, maaf, SP1. SP1. Sampai Pak selamat itu. Padahal mestinya Nabi Musa tuh sadar ini kapal berlobang tapi kok nggak tenggelam gitu. Ya karena Jibril dari bawah megangin kan gitu. Sampai ke mana? Ke pantai. Turun di pantai lihat anak laki, Pak. 2, yang satu dipanggil, "Sini lo." Dipikir mau dikasih duit apa disembur, dipotek lehernya, Pak. Potek mati. Lah, guru apaan ini? Bunuh murid kan begitu kan? Kata Nabi Musa, "Guru." Ya, apa-apaan guru? Lu guru apa preman? Kan gitu tuh. Kata Nabi Khidir SP2. Ya kan? SP2. Nanti ya ini karena menghemat waktu Bapak terusin ceritanya sendiri. Terakhir setelah dijelaskan apa kata Nabi Khidir? Dzalika malam tasti alaihi sabr. Kamu kalau mau ngaji itu sabar. Ngaji itu nggak sehari 2 hari, nggak setahun 2 tahun, jalannya tuh panjang. Ya, makanya saya sering bilang itu, orang alim itu orang yang paling rajin mengkritisi dirinya sendiri.
Ilmu hari ini akan dia bandingkan dengan ilmu di masa yang akan datang. Pendapat dia kemarin akan dia kaji ulang dan dia pikirkan kembali hari ini. Nanti seiring berjalannya waktu, dia lebih sering membaca dirinya daripada membaca orang lain. Maka ini terusin Rumi tadi itu, kaget dia. Oh, guru minum Homer. Iya, lu baru tahu. Nih Pak. Hatinya itu sebetulnya syariat itu, dia mau berontak itu. Bagaimana mungkin seorang kiai kok minum apa ini? Minum minuman keras. Kalau saya udah nggak diundang lagi, ya kan, bajingan, kan begitu keluarnya. Tapi Rumi itu hidup, makanya hidup itu perlu perbandingan. Hidup itu nggak boleh satu guru, satu ilmu, nggak boleh. Harus ngambil dari pandangan orang lain, sehingga bijaksana. Rumi itu punya dua keseimbangan. Yang pertama syariat. Dia tahu ini salah secara syariat. Tapi dia juga tahu yang ngomong ini bukan orang sembarangan gitu. Yang ngomong ini adalah gurunya. Yang bertahun-tahun dia tahu bagaimana gurunya ini hablun minan nasnya dengan hablun minallahnya. Maka Rumi saat itu tanya dulu. Istidyan. Check and recheck. Guru. Benar guru minum minuman keras? Iya. Emang lu baru tahu? Ya baru tahu guru, mohon maaf makanya nggak saya siapkan. Kata Tabrizi, kalau tidak ada Homer di majelis ini, saya pulang. Kata Rumi, gimana caranya guru? Masa saya lapor sama DKM Masjid Al-Quroma? Ini kiai beliin dong bir di toko itu. Kata Al-Quroma, ini apa-apaan nih guru sama murid sama gilanya ini kan, kenapa? Karena nanti Rumi akan bilang kan, guru besar saya Tabrizi minta Homer. Kalau saya minta sama DKM, saya nyuruh santri saya, apa pandangan mereka kepada guru dan apa bayangan mereka kepada saya. Kata Tabrizi, kalau kamu nggak mau nyuruh orang lain, kan kamu bisa beli sendiri. Kenapa harus nyuruh orang lain? Oh begitu ya guru ya, saya harus beli. Iya kamu, keluar Pak. Masih pakai jubahan, oh baru habis asrokol, ya kan? Masih jubahan, minyak wanginya masih minyak wangi Al-Hawi ini kan? Minyak wangi masih kuat banget Bu. Minyak wangi mau itu. Masya Allah, orang keluar dia dulu. Begitu keluar, dia ke perkampungan Pak, yang memang terkenal di sana itu, di Konya itu, tempat membuat minuman keras. Ada muridnya Pak, yang dari awal itu ngelihat kejadiannya apa sih? Tinggal makan saja kok ribut dua orang alim ini. Maka begitu dia lihat ribut, Ruminya jalan keluar. Penasaran santrinya ini. Ada apa ya? Diikutin Pak. Kaget dia. Masya Allah. Al-Mukarram masuk ke kampung yang terkenal jualan apa ini? Miras. Maka dia tambah curiga. Ada apa nih guru? Diikutin. Ngelihat dengan mata kepalanya, gurunya itu beli Homer dan dimasukkan ke dalam jubahnya. Kata muridnya, ya Allah, ketipu gua selama ini. Ini murid kaleng-kaleng, ya, murid KW 100, ya kan? Suka memvonis sekedar dari apa yang dia lihat tanpa dia mau bertanya hakikat ini apa. Teriak dia, masyarakat, ditipu kita. Ya Allah. Orang yang kelihatannya zuhud, mimpin sholat di sini, khutbah, ternyata tukang mabuk, beli minuman keras. Orang kampung keluar Pak. Ibarat sekarang itu diviralkan di WhatsApp. Viral ini kumpul orang. Kamu jangan main nuduh, masa guru? Itu buka jubahnya, dibuka Homer Pak. Provokatornya bilang, gebukin. Biasa begitu Pak. Digebukin, banyak Pak, teriak-teriak, ribut. Karena ribut, Tabrizi keluar itu. Kan dekat dari rumahnya. Kata sama Tabrizi, ada apa ini? Guru, murid yang paling tahu banggakan ini. Ternyata munafik, penipu. Suka minum minuman keras. Kata Tabrizi, jangan ngomong sembarangan. Kata mereka, alat buktinya cukup guru. Kami sudah menerapkan SOP KPK, ya kan? Tanpa dua alat bukti kami tidak akan menetapkan si Rumi ini sebagai apa ini? Tersangka. Apa alat buktinya? Minuman keras yang ada di jubahnya. Apa buktinya? Gua udah tanya sama kasirnya. Memang dia benar-benar beli apa ini? Minuman keras. Apa kata Tabrizi? Kalian dusta. Itu bukan minuman keras.
Apa guru? Teh tubruk. Nih, nih. Tapi jangan ditiru nih. Jangan ditiru yang kayak gini nih. Kata orang kampung ini yang udah tahu, yang enggak lah guru. Itu jelas-jelas kok Homer. Kata gurunya Tabrizi, kalau nuduh tuh jangan sembarangan. Ambil gelas, Pak. Dituang betul-betul teh poci dari Tegal, Pak. Ya, betul-betul teh poci yang enak dari Tegal itu. Kan kata Tabrizi, lihat nih, teh tubruk. Masa guru? Lu cobain. Ih bener nih teh Tegal ini ya, temannya sate ini kan gitu. Yang satu suruh nyobain, semuanya nyobain. Apa Pak? Teh. Kata Tabrizi, bubar. Kamu semua. Jalaluddin Rumi itu sambil bengep-bengep Pak gini-gini itu. Ngomong ke gurunya. Guru, kalau bercanda jangan ekstrim. Karena apa? Hakikatnya itu memang Homer. Yang dibeli itu minuman keras. Tapi gurunya punya karomah. Ya gitu. Isinya diganti sama malaikat Jibril. Bapak jangan niru kayak tukang sulap gitu. Terus main-main. Saya dengan Kiai Sofyan Sidik. Kata Kiai yuk kita amalin ya kan. Saya yang beli minuman keras. Begitu saya digebukin orang di gang di Masjid Al-Quroma ini. Teriak beliau. Jangan main tuduh. Masa Faiz mabok. Itu teh dituang Pak. Oh bonyok dua-duanya. Kenapa? Karena tetap Homer. Paham Pak? Begitu Rumi bilang guru, kalau bercanda itu jangan apa itu? Jangan ekstrim. Kata gurunya, siapa yang bercanda? Kata Rumi, ini kan bercanda guru. Nah, jelas-jelas guru kan memang tidak minum Homer kan? Ya enggak lah. Tapi kenapa minta Homer? Kan gitu. Dan kenapa kok Homer ini bisa guru robah jadi teh tubuh? Ini kan candaan semua. Kata Tabrizi, siapa yang bercanda? Gua lagi ngajarin lo, ya kan? Gua sedang ngajar kamu agar kamu tidak mudah tertipu dengan jubahmu, agar kamu tidak mudah tertipu dengan status sosialmu. Jubahmu itu, ilmumu itu, kehebatanmu itu kadang-kadang menipu, seolah-olah itu menjadi sesuatu yang hakiki. Kau dianggap mulia sama orang, padahal baru 10 menit kamu ngambil Homer, orang sudah menistamu agar kamu tahu bahwa yang maha mulia itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau diterus-terusin Mbak, ya kan? Kita kayaknya susah masuk surga ini. Ya, tapi ini saya bilang tadi, Allah yang maha mulia. Allah yang maha apa ini? Maha kuasa. Maha kuasa Allah itu. Kadang-kadang mendung gak hujan-hujan. Saya pernah malu Pak, sama pengurus masjid itu. Di Jagakarsa, hujan angin deras. Ya saya pikir hujan kayak gini se-Jakarta. Saya telepon pengurus masjid itu. Ada orang nggak di masjid? Banyak Pak Ustaz. Hebat dong. Hujan-hujan deras kayak ini berjamaah penuh. Nggak hujan di sini Pak Ustaz. Ya, lihat. Itu Allah yang maha baik. Maha kuasa. Saya kadang-kadang keluar dari rumah itu ngelihat hujan se-Jakarta. Baru sampai tol Brigif itu. Hanya 2 kilo. Hujannya hilang terang benderang. Siapa yang punya kuasa kayak gitu kalau bukan siapa itu? Allah. Kamu boleh membangun apapun yang hebat. Kalau Allah punya kuasa kasih gempa hanya dalam bilangan detik, maka yang dibangun puluhan tahun itu butuh puluhan tahun untuk kembali seperti semula. Lihat Allah kasih peringatan dulu sama kita. Ada tsunami di Aceh. Itu sampai hari ini. Apa sudah dibangun semuanya? Belum. Bapak bisa lihat di Lombok itu terjadi gempa. Terjadi lagi yang namanya tanah bergerak di Palu. Itu rusak semuanya. Puluhan tahun bangun. Dirusak cuman dalam bilangan sebentar. Membangunnya kembali butuh waktu. Orang bisa ciptakan apa saja. Buat apa aja. Kasih corona semuanya bubar. Semuanya bubar Pak. Orang begitu corona nggak keluar-keluar. Supir taksi ngiderin aja. Ya sampai kiamat kurang seminggu nggak ada penumpang Pak. Kenapa? Orang takut keluar. Padahal punya duit, punya masker, punya segala-galanya. Tapi yang maha kuat itu siapa? Allah. Yang maha kuasa itu siapa? Allah. Allah kalau mau Pak. Nabi Yusuf coba lihat itu. Nabi Yusuf itu kan masuk penjara Pak. Masuk penjara. Allah kalau mau bebaskan Nabi Yusuf dari penjara. Apa ngirim Pak Hotman Paris? Ya kan? Untuk membela Nabi Yusuf dari kriminalisasi ulama. Kriminalisasi Nabi. Enggak dikirim itu.
Allah kirim itu ya latif. Allah itu latif, lembut. Cara penyelesaiannya pun lembut. Allah kirim mimpi sama Raja Mesir. Mimpi itu lembut, Pak. Ada nggak orang yang bisa menahan mimpi? Nggak ada. Gue nggak mau mimpi, kamarnya digembok, Pak. Digemboknya orang kurang kerjaan. Mimpi tetap apa itu? Masuk, maha lembut. Itu menunjukkan, kata Imam Ibnu Athaillah, kamu harus selalu bergantung kepada Allah. Kalau kamu bergantung kepada Allah, maka kamu bisa mewujudkan hamba sejati. Kalau itu yang sudah terjadi, maka kamu tidak pernah mengaku-ngaku apa-apa yang bukan milikmu, karena itu pada hakikatnya milik Allah. Yang terakhir, dulu waktu saya masih kecil, itu ada takbir, ada umpama. Kiai Zainuddin MZ itu ceramah. Saya masih belum ceramah, ya kan? Masih kecil saya. Saya lupa di masjid mana. Beliau ceramah itu, filosofinya keren itu, Pak. Ya. Sederhana tapi dalam. Kata beliau, kita ini kalau mau jadi hamba Allah sejati, jadilah hidupnya seperti tukang parkir. Itu takbirnya sederhana, tapi kalau dipakein tasawuf itu dalam banget. Hidup itu kayak tukang parkir, Pak. Tukang parkir itu kan jaga mobil parkiran, Pak. Kalau tukang parkir atau apa yang markirin mobil itu namanya valet service itu, yang di mall-mall itu, kita turun, kuncinya kasih sama orang, dia yang markirin. Itu kalau mallnya kayak Grand Indonesia, itu mobilnya cakep-cakep, Pak. Lamborghini, Ferrari, Mercy. Turun, seret, tukang parkirnya ngambil. Ya kan? Biar Pak, saya parkirin. Duduk di dalam mobil itu. Tukang parkirnya sombong nggak, Pak? Sombong nggak? Terus selfie. Cek, sama siapa ini? Calon mertua. Ya kan? Dikirim ini. Pak Haji, alhamdulillah, calon mantu naik Lamborghini. Kata calon mertuanya yang udah tahu kalau dia tukang parkir, nggak usah sombong, mobil orang. Mobil orang. Disuruh apa? Jaga. Terus tukang parkirnya ekstrim, Pak. Ferrarinya dinaikin ke atas, selfie, dinaikin bapak itu cupnya. Wah, ketahuan sama yang apa ini? Yang punya, marah nggak yang punya? Marah. Kok saya datang, spionnya lecet? Kok saya datang, ininya jadi ketekuk? Marah. Kenapa? Nggak jaga amanah. Hikmah pagi hari ini itu mengajarkan semua yang nempel sama kita itu amanah, titipan dari Allah. Disuruh dijaga. Kalau nanti yang jaga nggak bener, nanti yang punya datang ngelihat barang titipannya rusak, yang punya marah. Jadi semuanya kalau kayak gitu, Pak, hidup itu akan bersih. Saya misalnya ceramah kayak begini, orang dengerin ngaji kayak khusyuk, saya nggak boleh kemudian tertipu. Ya Allah, hebat ya saya, orang dengerin saya semua. Hati-hati. Kalau kamu duduk di depan manusia, kemudian manusia terkesima dengan ucapanmu, kamu harus hati-hati. Karena Allah tidak melihat berapa banyak muridmu, yang Allah lihat seberapa bersih hatimu. Kamu ngajar subuh ini teriak-teriak, itu karena Allah apa mau karena cari pengaruh? Kan bisa jadi bapak-bapak saya tipu. Saya ngajinya kayaknya semangat gitu. Padahal biarin dah. Minggu depan yang datang banyak, minggu depan yang datang banyak. Nanti kalau sudah banyak, 2024 KTP-nya saya kumpulin. Saya mau nyalon DPD. Ya, lihat Pak. Itu pertanyaannya, ngajinya karena Allah apa karena mau nyalon, Pak? Bapak nggak tahu. Tapi Allah tahu. Maka di sini bapak-bapak pentingnya kita selalu mengingat Allah. Orang yang selalu ingat Allah itu tidak mungkin sombong. Orang yang selalu mengingat Allah itu tidak akan mungkin mengkhianati amanah dan titipan. Kenapa orang berkhianat? Kenapa orang sombong? Kenapa orang lupa diri? Kuncinya karena tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita bahas pada pengajian pagi hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Itu juga hikmahnya itu luar biasa pada lanjutannya, ya, bahwa nanti yang maha luar biasa itu hanya Allah. Kalau manusia itu biasa-biasa saja.
Kalau Anda ingin menjadi orang yang luar biasa, maka Anda harus dekat kepada Allah yang maha luar biasa. Kalau Anda tidak bisa dekat kepada maha yang luar biasa, maka Anda jangan minta yang luar biasa. Yang biasa-biasa saja belum tentu dapat, apalagi yang luar biasa. Ini yang kita bahas pada pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke Masjid Al-Qurama ini, syiar Islam yang kita jaga di masjid ini, mudah-mudahan menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.